Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desi dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 29022500028. Di sini saya akan membahas materi tentang sikap dan kepuasan kerja dalam mata kuliah perilaku organisasi. Berikut penjelasannya di next slide ya. Ya, di sini untuk pembahasannya yang pertama ada pengertian sikap, lalu yang kedua ada komponen sikap, yang ketiga ada pengertian kepuasan kerja, yang keempat ada faktor kepuasan kerja, dan yang terakhir ada teori kepuasan kerja. Ya, di sini yang pertama ada pengertian sikap. Apa sih sikap? Menurut G.W. Allport dalam Tri Rusmi Widayatun pada tahun 1999, yang ke-218, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak. Seiring dengan pendapat G.W. Allport di atas Tri Rusmi Widayatun memberikan pengertian sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapapun yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Ada juga sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau di sini ada komponen sikap. Komponen sikap ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada komponen kognitif atau bisa disebut dengan kognitif komponen, yaitu adalah deskripsi dari kepercayaan tentang suatu hal. Contohnya yaitu pernyataan seperti gajiku tuh rendah. Nah, lalu yang kedua itu ada komponen afektif atau bisa disebut dengan afektif komponen, yaitu adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam pernyataan. Contohnya itu seperti saya marah karena digaji kecil. Lalu yang terakhir ada komponen perilaku atau bisa disebut dengan behavior komponen, yaitu adalah menjelaskan maksud berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya itu seperti saya akan mencari pekerjaan yang gajinya lebih baik. Yang ketiga kita membahas tentang kepuasan kerja. Apa sih kepuasan kerja? Nah, kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaannya yang dihasilkan dari evaluasi pada karakteristiknya. Nah, kepuasan kerja juga adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap pada faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Lalu selanjutnya di sini ada faktor kepuasan kerja. Nah, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dibagi menjadi 5, yaitu antara lain. Yang pertama ada kedudukan atau posisi. Nah, umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada karyawan yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Lalu yang kedua di sini ada pangkat atau golongan. Nah, pada pekerjaan yang berdasarkan perbedaan tingkat, pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu. Apabila ada kenaikan upah, maka dianggap adanya kenaikan golongan dan menjadi kebanggaan terhadap kedudukan baru itu yang dapat merubah perilaku dan perasaannya. Yang ketiga di sini ada usia. Di usia ini dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dan usia pekerja. Umur antara 25 tahun sampai dengan 34 tahun dan umur 40 sampai 40 tahun dan juga sampai 45 tahun adalah usia yang dapat menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaannya. Lalu yang keempat di sini ada jaminan sosial dan finansial. Nah, jaminan sosial dan finansial ini merupakan yang paling banyak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang terakhir ada mutu. Mutu ini itu adalah pengawasan hubungan karyawan dan atasan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya di sini mengukur apakah seseorang pekerja puas dengan pekerjaannya atau tidak. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada rating scale, interview, dan critical incident. Yang pertama ada rating scale. Rating scale itu yaitu suatu instrumen atau alat pengukur kepuasan kerja yang dirancang sedemikian rupa sehingga membuat secara rinci unsur-unsur yang dikategorikan menjadi unsur kepuasan dan unsur ketidakpuasan. Lalu yang interview yaitu untuk mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan wawancara yang dilakukan terhadap para karyawan secara individu. Dengan metode ini dapat diketahui secara mendalam mengenai bagaimana sikap karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaannya. Yang terakhir ada critical incident, yaitu dalam penelitiannya tersebut dia mengajukan
pertanyaan kepada para karyawan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat membuat mereka puas dan tidak puas. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. Yang pertama di sini ada teori dua faktor. Teori dua faktor ini yaitu merupakan teori kepuasan kerja yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari kelompok variabel yang berbeda atau bisa disebut dengan motivator dan hygiene. Lalu yang kedua ada teori nilai, yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa kepuasan kerja terutama tergantung kepada kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil kenyataannya diperoleh individu dalam pekerjaan. Terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, sikap penting karena sikap itu mempengaruhi perilaku kerja. Jika pekerja meyakini, misalnya bahwa para penyelia, pengaudit, atasan, dan insinyur waktu dan gerak semuanya bersekongkol untuk membuat karyawan bekerja lebih keras dengan upah yang sama atau kurang, maka masuk akal untuk mencoba mengerti bagaimana sikap-sikap ini dibentuk, hubungan sikap ini pada perilaku kerja, dan bagaimana sikap ini dapat diubah. Yang kedua yaitu kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Nah, kepuasan kerja juga adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri, dan hubungan sosial individu di luar kerja. Kepuasan kerja dapat disimpulkan sebagai hal yang membuat orang-orang menginginkan dan menyenangi pekerjaan karena mereka merasa bahagia dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Untuk referensinya, saya di sini mengambil dari link yang tertera di sini. Di sini ada 2 link ya, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.